Selamat berjumpa kembali pada kuliah pengendalian penyakit tanaman. Pada pagi ini kita akan membahas masalah mekanisme ketahanan tanaman terhadap patogen sebagai kelanjutan dari kuliah-kuliah sebelumnya. Perlu kita sadari bahwa tanaman sebagai produsen merupakan sumber makanan bagi herbivora dan juga patogen. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa lebih dari 100.000 jenis jamur yang akan menjadi parasit pada tumbuhan. Ada sekitar 500 jenis bakteri yang menjadi patogen pada tumbuhan. Kemudian lebih dari 1.000 virus yang telah diketahui sebagai patogen pada tumbuhan. Dan juga ada 500 nematoda yang juga menjadi patogen pada tumbuhan. Dan perlu kita sadari bahwa ketahanan terhadap patogen atau dalam hal ini jamur, bakteri dan virus dan nematoda, ada yang kita kenal dengan non-host resistant. Artinya apa? Bahwa tanaman itu bukan merupakan inang dari satu patogen. Dan sebagian besar tanaman tahan terhadap mikroorganisme, tapi sebagian kecil akan menjadi rentan terhadap beberapa patogen. Yang dalam hal ini patogen biotik. Kemudian ada yang kita kenal dengan resisten horizontal. Pada kuliah lalu yang sudah saya sampaikan bahwa resisten horizontal ini adalah resisten yang dikendalikan oleh banyak gen atau poligenik dengan tingkat ketahanan yang medium. Jadi jadinya tidak menjadi faktor seleksi karena semua strain masih bisa menginfeksi tanaman itu, tapi pada keparahan penyakit yang rendah atau medium. Dan dia horizontal ini karakternya dia medium atau ketahanan sedang untuk seluruh strain atau ras patogen. Kemudian ada tanaman yang mempunyai resisten vertikal. Ini dikendalikan oleh satu gen atau beberapa gen atau ada yang disebut monogenik atau oligogenik. Nah, karakter ketahanannya ini sangat tahan terhadap ras patogen. Nah, oleh sebab itu, dia bisa menjadi faktor seleksi. Karena di satu sisi dia sangat tahan terhadap satu jenis ras, tapi dia menjadi rentan atau susceptible terhadap ras lain. Nah, oleh sebab itu saya kira tanaman yang resisten vertikal ini biasanya kalau kita tanam pada suatu lokasi dia akan patah setelah beberapa musim panen ya. Jadi musim tanam, jadi 2, 3, 4 barangkali yang musim tanam kelima dia sudah tidak tahan lagi karena terjadinya seleksi ras baru, artinya terbentuknya ras baru yang bisa mematahkan ketahanan vertikal itu. Dan itu tidak terjadi pada varietas yang mempunyai ketahanan horizontal. Nah, kalau kita lihat reaksi tanaman terhadap patogen, ada yang resisten, ada yang susceptible atau rentan, dan ada yang toleran. Pada gambar ini kelihatan bahwa tanaman resisten, kalau kita lihat dari produksinya, dia masih produksi normal. Tanaman susceptible atau rentan,
pertumbuhannya terganggu dan produksinya kelihatan buahnya jadi sedikit atau kuantitas dan kualitas buahnya jadi rendah. Sedangkan toleran ini dia masih terinfeksi patogen seperti halnya pada varietas resisten, tapi tanaman itu masih bisa berproduksi normal seperti tanaman yang resisten dengan produksi yang hampir sama dengan tanaman yang resisten. Jadi dalam kriteria tanaman interaksi tanaman dengan patogen itu ada yang resisten, itu terjadi penghambatan perkembangan patogen dalam jaringan tanaman. Kemudian yang susceptible ini terjadi perkembangan patogen yang pada akhirnya bisa menimbulkan dampak penyakit terhadap tanaman itu. Sedangkan toleran sudah saya katakan tadi bahwa dia akan terinfeksi tapi tanaman bisa mentoleri, ya, artinya dia bisa berproduksi tumbuh seperti tanaman yang normal. Nah, ini kalau kita lihat beda tanaman yang ini salah satu contoh. Jadi ini tanaman resisten tahan adalah tanaman yang dapat menghambat pertumbuhan patogen dan perkembangan penyakit tanaman. Ini ditunjukkan oleh ini contohnya tanaman kedelai, ya. Kemudian tanaman toleran adalah tanaman yang terinfeksi patogen tapi masih tumbuh dan berproduksi normal. Tadi sudah kita gambar tadi. Sedangkan yang mati ini adalah tanaman yang rentan terhadap suatu patogen. Dalam hal ini adalah patogen yang disebabkan oleh virus. Nah, kalau kita lihat tipe ketahanan tanaman, itu ada yang disebut dengan ketahanan struktural, kemudian ada yang ketahanan biokimiawi, dan juga ada yang kita klasifikasikan sebagai ketahanan molekuler. Ketahanan biokimiawi ini ketahanan yang dikendalikan oleh metabolit primer maupun sekunder seperti phytoalexin, senyawa fenol dan sebagainya. Sedangkan ketahanan pada level molekuler ini dikendalikan oleh pada umumnya ini adalah RNA, ya, DNA, RNA seperti small interference RNA, mikro interference RNA, dan ya ada juga antisen RNA, dan ini banyak sekali sekarang yang sudah ditemukan ketahanan terhadap tanaman terhadap patogen pada level molekuler. Dan dalam gambar ini kelihatan bahwa ini kalau dia ada ketahanan struktural juga akan dibagi dua. Ada struktural tanaman yang struktur tanaman yang menghambat patogen. Dan juga ada struktur tanaman yang diinduksi setelah ada patogen. Kalau struktur tanaman yang menghambat itu barangkali ketebalan kutikula, membuka dan menutupnya stomata, lentisel dan sebagainya yang bisa menghambat secara struktur patogen mempenetrasi pada tanaman. Sedangkan struktur tanaman yang diinduksi ini terjadi setelah ada interaksi dengan patogen dan tanaman menghasilkan struktur-struktur tertentu yang bisa menghambat perkembangan patogen pada tanaman, seperti tanaman membentuk lapisan absisi yang bisa merontokkan daun, ada lapisan lilin dan sebagainya. Nah, pada ketahanan biokimia dan molekuler sudah saya sampaikan, jadi ada yang bawaan, ya, jadi komposisi tanaman itu, biokimia tanaman itu yang tidak kondusif atau tidak bagus untuk pertumbuhan patogen, atau reaksi tanaman baik
biokimia, dalam hal ini metabolisme, dan juga reaksi tanaman terhadap patogen melalui molekul-molekul RNA atau DNA yang terbentuk sehingga terjadi penghambatan perpindahan patogen dalam tanaman inang tersebut. Dan ini tipe ketahanan berdasarkan reaksi tanaman terhadap patogen. Ada yang kita kenal dengan reaksi pasif dan ada yang aktif. Ini sama saja seperti tadi, ini cuma tadi dibedakan struktural dan biokimia. Kalau sini kita lihat berdasarkan pasif dan aktif. Nah, pasif apa? Pertama adalah physical barrier atau struktur penghambat, tadi sama seperti gambar sebelumnya. Itu bisa bertemu lapisan lilin, kemudian ada ketebalan dinding sel, kemudian ada stomatanya juga yang baik ukuran maupun waktu membuka menutupnya stomata. Ada lentisel. Ini terkait yang barangkali untuk menghambat terjadinya penetrasi patogen. Kemudian ada ketahanan pasif yang sebenarnya ini pasif ini lebih kayak bawaan, jadi tidak ada hubungannya dengan keberadaan patogen. Pertama, pH dari suatu dalam sitoplasma tanaman yang tidak sesuai untuk perkembangan patogen, atau phytoantisipin. Ini ada sejenis protein atau senyawa metabolit yang tidak cocok untuk perkembangan patogen. Kemudian ada yang pertahanan aktif. Ada yang dikenal di sini rapid defense. Jadi ada aktif dan cepat. Yaitu pertama terjadinya hilangnya permeabilitas membran sel, sehingga menghambat patogen untuk bisa berkembang. Kemudian ada phytoalexin, diproduksi phytoalexin, dan ada HR itu adalah hypersensitif. Ada fortification cell wall, jadi ada pada perubahan pada dinding sel gitu ya. Sedangkan pada ketahanan delay defense ini artinya ada ketahanan yang aktif yang telah berada pada patogen, sudah terjadi interaksi antara patogen dengan tanaman. Itu ada yang dimediasi oleh PR protein. Di PR protein protein related protein, yang artinya ketahanan dikendalikan pada level protein. Kemudian ada systemic acquired resistance. Jadi ada ketahanan yang terbentuk setelah ada interaksi antara tanaman secara incompatible dengan patogen. Jadi ini adalah stran-stran avirulen patogen bisa menginduksi reaksi ketahanan yang sistemik, artinya reaksi ketahanan itu terjadi pada seluruh bagian tanaman, walaupun yang terinfeksi pertama salah satu bagian dari tanaman. Kemudian ada yang kita sebut dan induced systemic resistance, ISR. Nah, ini ketahanan yang terjadi secara sistemik, dan ini biasanya diinduksi oleh keberadaan mikroorganisme pada rhizosphere seperti plant growth rhizosphere ya. Jadi plant growth promoting rhizosphere. Jadi ada populasi mikroorganisme pada rhizosphere, baik berupa bakteri apapun jamur, yang bisa menginduksi ketahanan dengan menghasilkan
substrat-substrat seperti fitohormon, antibiotik, dan enzim dan sebagainya yang bisa ditransport ke bagian-bagian lain dari tanaman. Kemudian ada juga ketahanan pada tingkat molekuler yang sekarang banyak diteliti adalah small interferon RNA. Jadi RNA memediasi degradasi RNA atau DNA patogen yang setelah diproduksi secara epigenetik oleh satu tanaman dengan keberadaannya double stranded RNA. Jadi ada mekanisme induksinya melalui double stranded RNA utas ganda yang masuk ke sitoplasma sel, dan reaksi tanaman untuk degradasi itu adalah salah satu reaksi ketahanan terhadap keberadaan RNA asing pada sitoplasma tanaman. Nah, kalau kita mulai dari tipe ketahanan struktural tanaman terhadap patogen, jadi ketahanan atau yang kita sebut pre-existing structural defense, artinya ketahanan yang ada pada tanaman sebagai bawaan tanaman itu tidak ada pengaruh interaksi. Artinya tanaman itu secara struktural memang sudah membuat patogen menjadi sulit untuk mengadakan penetrasi, yaitu struktur tanaman yang sudah ada tanpa pengaruh patogen. Misalnya lapisan lilin pada daun, ketebalan kutikula daun, ketebalan dinding sel epidermis, stomata yang sempit, lentisel, sklerotima sel, dan ini menghambat proses penetrasi dari patogen, terutama patogen dari golongan jamur. Kemudian ketahanan terimbas. Ini kalau terimbas ini sama kata lain dari terinduksi, artinya post-infection induced structural defense. Jadi struktur tanaman yang terbentuk akibat infeksi patogen. Ketahanan pada tingkat sel atau cellular defense. Kemudian ada ketahanan terbentuknya struktur histologi atau histological defense pada tanaman. Nah, ketahanan tanaman ini seperti saya contoh saja, ini ada lilin, ada kutikula, ini salah tulis ya, kutikula, stomata, dan dinding sel. Dan ini kira-kira modelnya. Jadi ini kalau kita penampang melintang dari epidermis, kelihatan bahwa lapisan lilin di bagian atas dari epidermis, dan ini ketebalan itu akan mempengaruhi penetrasi oleh patogen, terutama patogen ramon. Ini sebagai contoh adalah Puccinia graminis yang terinfeksi Puccinia ini adalah patogen pada berberry, juga akan dipengaruhi oleh ketebalan kutikula. Artinya ketebalan itu berpengaruh terhadap ketahanannya terhadap Puccinia graminis. Ini ada gambar stomata ya. Jadi artinya stomata juga untuk bakteri, untuk patogen bakteri juga umumnya melalui lubang alami juga akan dipengaruhi oleh besar atau ukuran dari stomata. Nah, ini bawaan juga, ini lentisel. Ini salah contoh, satu contohnya ini ada pada tanaman kentang, pada yang patogennya Streptomyces gabies ini juga akan dipengaruhi oleh besar tidaknya ukuran lentisel. Jadi semakin sempit lentisel akan semakin tahan kentang itu terhadap Streptomyces gabies ini. Nah, ini adalah tipe ketahanan struktural yang terinduksi atau terimbas, atau juga kita kenal dengan ketahanan histologi. Ini adalah lapisan cochlear yang ada absisik dan tilosis. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini ada IPA, jadi ada IPA, jadi pada
jaringan tanaman kalau sudah terinfeksi, kemudian hipanya akan dihambat oleh struktur jaringan tanaman sehingga hipanya tidak bisa berkembang. Kemudian ada lapisan absisi, jadi kalau bagian daun terinfeksi maka tanaman akan membuat absisi yang bisa merontokkan tanaman sehingga merontokkan daun atau bagian tanaman sehingga akan patogen tidak berkembang. Kemudian ada cochlear, ini adalah seperti pagar penghambat sehingga patogen tidak bisa melanjutkan invasinya pada suatu tanaman. Kemudian ada senyawa-senyawa fenol yang terbentuk dalam biji atau umbi yang bisa membuat tanaman menjadi patogen tidak bisa berkembang. Kemudian ada tilosis. Ini ada pada xilem ya, jadi pembuluh xilem terbentuknya tertutup ya sehingga patogen yang translokasinya melalui xilem tidak bisa berkembang ke bagian tanaman lain sehingga tanaman terhindar dari invasi patogen yang disebar atau menjadi translokasi melalui xilem. Nah, ini adalah salah contoh bentuk lain dari ketahanan yang disebut reaksi hipersensitif sebagai bentuk reaksi ketahanan tanaman. Apa reaksi hipersensitif itu? Jadi ini adalah ini. Jadi hipersensitif itu suatu reaksi kematian sel yang begitu cepatnya sehingga patogen akan terperangkap pada sel mati. Jadi ini terutama untuk patogen-patogen yang biotrofik ini akan sangat efektif kalau reaksi hipersensitif ini akan menghambat perkembangan patogen. Jadi ini dikendalikan secara genetik oleh tanaman dan salah satu bentuk reaksi ketahanan terhadap satu patogen. Nah, ini adalah ketahanan biokimia bawaan, biokimia dan molekuler terinduksi. Jadi ada ada bawaan, ada yang terimbas ya. Ketahanan biokimiawi atau pre-existing chemical defense atau ketahanan bawaan ya. Komposisi biokimia tanaman sebelum infeksi. Jadi inhibitor atau ada ekskresi senyawa kimia pada permukaan akar atau daun. Itu terjadi walaupun patogen tidak ada. Kemudian senyawa fenol, tanin, sapronin ini lektin. Itu artinya adalah protein yang menyebabkan lisis pada patogen. Kemudian ekskresi enzim glukanase dan kitinase yang membuat patogen dari golongan jamur tidak bisa melakukan penetrasi atau mati akibat enzim-enzim ini. Kemudian induksi ketahanan biokimia. Jadi itu tadi hipersensitif terjadi melalui reaksi biokimia. Produksi senyawa antimikroba ini seperti phytoalexin, ada plantibody. Ini plantibody ini seperti pada proteksi silang yang diinduksi oleh strain lemak. Kemudian induksi ketahanan molekuler atau indus molecular defense itu proteksi silang, ketahanan berbasis RNA atau small interfering RNA atau siRNA dan ketahanan berbasis protein atau cold protein mediated resistant ini banyak terjadi pada patogen virus. Nah, kalau kita mulai dari ketahanan anti-induksi, ada yang saya sebut tadi, ada systemic acquired resistant, artinya ketahanan dapatan ya. Jadi yang diperoleh karena interaksi antara tanaman dengan patogen avirulen atau interaksi incompatible itu akan menghasilkan senyawa-senyawa sistemik yang bisa menginduksi ketahanan tanaman
secara sistemik. Kemudian ada apa? Indus systemic resistant ini akan terjadi karena ada keberadaan PGPR ya, Plant Growth Promoting Rhizosphere ya, ini senyawa mikrobiota yang ada di rhizosphere. Ini kira-kira ini jadi apa? Kalau kita lihat di sini ada indosystemic resistant ini, jadi ada elicitornya. Elicitor ini adalah penginduksi ketahanan ya. Dia akan diinduksi oleh PGPR. PGPR ini singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizosphere ya. Kemudian ada systemic acquired resistant yang sebelah kanan ini, dan ini akan terjadi akibat patogen. Jadi patogen yang menginduksi tanaman untuk tahan terhadap patogen. Dan salah satu karakter dari ketahanan ISR atau SAR atau SAR ini penginduksinya sangat spesifik, tapi setelah ketahanannya biasanya akan tahan terhadap patogen bakteri, virus, dan juga jamur. Dan ini saya kira salah satu karakter ketahanan yang secara sistemik yang terjadi pada tanaman. Nah, ini adalah perbedaan SAR dengan IS. Di SAR ketahanan dapatan ya, systemic acquired resistant, dan ISR ya, atau induced systemic resistant. Ini kelihatan bahwa ini pertama, kalau SAR ini lebih efektif untuk patogen yang nekrosis reaksi dari nekrosis patogen yang misalkan nekrosis. Kemudian dia dikendalikan oleh asam silisilat ya. Kemudian kalau ISR ini atau induced systemic resistant dikendalikan oleh jamoic acid dan etilen, dan dihasilkan oleh PGPR tadi. Kemudian SAR ini lebih efektif untuk patogen biotrofik, sedangkan ISR ini efektif untuk nekrotrof dan juga efektif untuk serangga. Ini saya kira makanya saya katakan bahwa ketahanan ini agak berspektrum luas ya dalam hasil itu. Nah, ini kalau kita lihat siklusnya, jadi bahwa untuk SAR ya itu atau systemic resistant ini banyak dikendalikan oleh secara genetik dan diinduksi oleh asam silisilat, sedangkan pada ISR ini dikendalikan oleh secara genetik dan diinduksi oleh etilen ini yang dihasilkan oleh mikroba di rhizosphere. Dan ini adalah penginduksi ini ketahanan induksi tanaman. Ini bisa kita inokulasi dengan patogen avirulen, kemudian dengan non patogen juga bisa, aplikasi dengan RNA juga bisa, kemudian inokulasi strain lemah, aplikasi elicitor biotik dan abiotik, dan ini banyak digunakan untuk membuat fungisida atau pestisida yang bisa tidak beracun, hanya bisa menginduksi ketahanan, dan dia membuat tanaman menjadi tahan. Dan ini lebih seperti prinsip imunisasi ya, jadi pada manusia gitu ya. Nah, ini kalau satu contoh. Jadi ada induksi, ini adalah SAR ya, cyclic resistant. Jadi salah satu daunnya kita inokulasi dengan patogen avirulen, maka daun lain akan terbentuk ketahanan
Jadi ketahanan ditransfer dari salah satu daun secara biokimiawi, dia akan tahan, artinya dia akan memproduksi phytoalexin, senyawa yang tersebar pada seluruh bagian tanaman, sehingga seluruh bagian tanaman ini akan tahan terhadap patogen. Nah, yang menginduksi ini spesifik, jadi aspesifik, misalnya tanaman itu kita mau induksi ketahanan vanili dengan strain lemah fusarium. Nah, setelah terbentuknya ketahanan, maka vanili itu akan tahan terhadap patogen-patogen lain, termasuk terhadap patogen-patogen bakteri dan juga virus. Jadi hanya reaksi ketahanan SAR ini lebih luas terhadap, tidak spesifik terhadap patogen yang menginduksi. Kalau pada manusia, kalau kita divaksinasi dengan COVID, maka kita hanya tahan pada COVID. Kalau bayi kita vaksinasi dengan campak, maka dia tahan terhadap campak. Nah, tanaman yang kita imunisasi dengan strain lemah satu patogen, maka dia akan tahan terhadap patogen itu dan patogen lain seperti tanaman vanili. Tadi saya katakan kita inokulasi dengan strain lemah fusarium, maka tanaman vanili itu akan tahan terhadap patogen-patogen jamur, patogen dari golongan bakteri, dan patogen dari golongan virus. Nah, ini kembali saya kan karakter SAR tadi sudah saya ini, karena ini sangat populer dan sudah menjadi tren di dunia internasional. Di Amerika ini, di Amerika sudah ada fungisida atau pestisida, bukan fungisida ya. Jadi dia tidak hanya terhadap fungi, tapi juga bisa terhadap bakteri, juga terhadap virus. Nah, jadi adalah pestisida berbahan aktif penginduksi SAR. Nah, jadi karena SAR ini kan bisa diinduksi secara abiotik juga. Jadi tidak saja diimunisasi dengan virulen patogen, tapi juga ada unsur-unsur kimia, bahan kimia yang tidak beracun terhadap konsumen, tapi dia bisa menginduksi ketahanan pada tanaman. Dan itu sudah di ini. Jadi di pestisida yang merek dagangnya Salipulfur ini, yaitu pestisida yang berbahan aktif penginduksi SAR dan berfungsi mengendalikan patogen biotrof dari jamur, bakteri, dan virus. Nah, ini saya kira harapan baru dalam profesi atau penelitian penyakit tanaman yang ramah lingkungan. Kita bisa mencari agen-agen abiotik yang bisa menginduksi ketahanan ini dan dia tidak bersifat racun terhadap semua mikroorganisme dan termasuk konsumen. Nah, bagaimana kita menginduksi industri systemic resistant, dan pada kuliah yang lalu bahwa kita harus memelihara agroekosistem kita supaya biodiversitas di rhizosfer itu tidak terganggu. Nah, kelengkapan mikrobia di rhizosfer ini akan menjadi penginduksi ketahanan terhadap patogen. Jadi coba dalam slide sebelumnya nanti akan lebih jelas lagi. Nah, ini fungsi plant growth promoting rhizosfer. Jadi adalah mikrobia yang berada pada perakaran ya di rhizosfer, dan sebagai biokontrol dia akan menghasilkan antibiosis ya. Kemudian akan menghasilkan lytic enzim. Enzim tadi seperti glukanase, protease, kitinase yang bisa menghambat jamur. Kemudian di samping itu dia bisa menginduksi ketahanan, induce systemic resistant, yang bisa membuat tanaman itu memproduksi metabolit yang berfungsi untuk ketahanan terhadap patogen. Bahkan telah diteliti
bahwa metabolit itu juga membuat tanaman tahan terhadap herbivore seperti hama, serangga, dan hama-hama lain yang memakan daun. Nah, ini saya kira pentingnya kita memperhatikan agroekosistem untuk bisa mempertahankan keragaman mikroba pada rhizosfer yang pada akhirnya akan membuat tanaman menjadi tumbuh subur, ya. Kenapa? Karena tadi salah satunya dia bisa memfiksasi nitrogen, bisa sidropol Fa dalam tanah. Kemudian dia juga bisa melarutkan fosfat. Ya, jadi PGVR itu tidak saja berguna untuk pengendalian atau biokontrol dari hama dan penyakit, tapi dia juga menjadi biofertilizer, artinya pupuk untuk menyediakan unsur hara atau nutrisi untuk bagi tanaman. Nah, ini kalau kita lihat apa saja jenis plant growth promoting bacteria ini. Jadi ini adalah mikroorganisme tanah yang bisa mengendalikan patogen, dan tidak hanya patogen tapi dia bisa mengendalikan hama. Ya, ada Agrobacterium ini yang hidup di luar sel, ekstrasel di luar sel, itu ada Agrobacterium, Atrobacter, Azobacter, Azospirillum, Bacillus, Burkholderia, Colambacter, Chromobacterium, ada Erwinia, Flavobacterium, Micrococcus, Pseudomonas, dan Serratia. Ini yang hidup di luar sel, tapi juga ada yang berasosiasi dengan sel tanaman. Artinya dia hidup dalam jaringan tanaman. Itu ada Alorhizobium, Azorhizobium, ada Brandyrhizobium, Mesorhizobium. Jadi ini adalah Rhizobium famili dari Rhizobiaceae. Ini juga penghambat bisa menghambat nitrogen dari udara yang bisa menyuburkan tanaman. Makanya pada tanaman-tanaman kacang-kacangan itu bintil akarnya isinya adalah bakteri yang berasal dari Rhizobiaceae. Nah, sekarang apa gunanya dalam pengendalian penyakit? Jadi mekanisme aksi dari plant growth promoting rhizosfer yang isinya sudah saya katakan tadi, ada yang hidup di luar sel, ada yang dalam sel, gitu ya. Kalau dari secara langsung tadi dia akan menyuburkan tanaman melalui nitrogen, tersedianya atau melarutkan fosfat yang bisa diserap tanaman. Kemudian dia menghasilkan fitohormon, kemudian dia sidropor production. Jadi sidropor ini adalah pengikat besi, iron, yang bisa dimanfaatkan tanaman. Artinya bahwa secara langsung dia akan menyuburkan tanaman. Nah, tanaman yang subur akan lebih tahan terhadap gangguan hama dan penyakit. Nah, secara tidak langsung PGPR ini akan menghasilkan enzim. Atlitic enzim ini enzim yang bisa mendegradasi dinding sel jamur, dinding sel bakteri, dan sebagainya. Kemudian dia juga bisa menghasilkan antibiotik. Dan antibiotik kita tahu bahwa antibiotik inilah antibakteri. Jadi patogen bakteri bisa tidak bisa mengmesi akar tanaman. Kenapa? Karena dia menghasilkan antibiotik. Kemudian dia merangsang terbentuknya ketahanan sistemik. Yang tadi kita telah lihat bahwa endosistemik ini ketahanan yang spektrumnya luas. Jadi hampir semua patogen tanaman bisa tahan pada semua patogen, bahkan dia bisa tahan terhadap hama. Kemudian PGPR ya juga akan menghasilkan eksopolisakarida. Eksopolisakarida ini adalah sakarida yang dibuat dan bisa berfungsi sebagai mikrofilm untuk menghambat terjadinya penetrasi patogen pada permukaan akar dari tanaman.
Nah, ini fiksasi nitrogen tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada yang simbiosis dengan akar, kemudian ada yang non simbiosis yang tidak, artinya dia di luar sel seperti Azotobacter, Azothyrium, ada Anabaena, sedangkan yang berasosiasi itu dari Rhizobiaceae yang seperti saya sampaikan bahwa dia akan menghasilkan nitrogen yang dia bisa menambah nitrogen dari udara sehingga tanaman akan menjadi subur. Nah, ada PGPR atau rhizosphere organisme, dia akan melarutkan fosfat. Kenapa? Fosfat terlarutlah yang bisa diserap tanaman. Jadi fosfat dalam tanah dia akan terikat pada batuan fosfat, kemudian karena keberadaan PGPR tadi, dari Azotobacter, Bacillus dan sebagainya, itu akan bisa melarutkan fosfat dan disediakan untuk tanaman. Kembali saya katakan bahwa kesuburan tanaman juga akan baik apabila mikroorganisme pada rhizosphere itu bisa kita pelihara dalam sistem agroekosistem yang kita lakukan. Nah, produksi zat pengatur tumbuh, jadi sudah saya katakan bahwa PGPR itu akan menghasilkan pengatur tumbuh, ya, yang bisa meregulasi atau meregulasi atau menstimulasi pertumbuhan tanaman, menstimulasi metabolisme dan berbagai aktivitas fisiologi tanaman. Jadi dia akan menghasilkan IAA yang berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Jadi banyak sekali manfaat fitohormon yang dihasilkan oleh PGPR untuk menstimulasi pertumbuhan tanaman. Nah, ini Sideropoda FA, jadi ini akan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap mikrobia karena mikroorganisme itu bisa mengikat besi menjadi pengkelat dari suatu besi sehingga patogen menjadi sulit tumbuh pada permukaan akar tanah. Nah, ini saya kira yang tadi secara tidak langsung yang berpengaruh terhadap patogen, yaitu produksi enzim dan antibiotik. Jadi antibiotik yang ini, litik enzim ini akan seperti kitinase, dehydrogenase, lipase, protease ini akan sangat berperan dalam menghambat perkembangan jamur dan bakteri pada permukaan akar tanaman. Kemudian antibiotik ini seperti contohnya trapalon dan fenazin ini juga akan membuat tanaman menjadi tahan terhadap patogen terutama dari bakteri. Nah, kembali tadi saya ulang lagi bahwa pada populasi PGPR yang baik, maka tanaman akan diinduksi untuk menjadi tahan atau endosystemic resistant, dan yang berperan di sini adalah jasmonate atau jasmoid acid atau asam jasmonit dengan etilen sebagai signal dari proses terbentuknya metabolisme ketahanan terhadap patogen. Nah, PGPR juga akan menghasilkan stokinin yang berperan untuk pertumbuhan tanaman dan juga akan berpengaruh terhadap ketahanan tanaman terhadap patogen. Nah, ini eksopolisakarida, ini adalah sakarida yang dibuat di luar akar, ya.
sehingga dia akan menjadi mikrofilm ya, biofilm yang yang akan menghambat terjadinya penetrasi antara patogen dengan sel atau permukaan akar tanaman. Dan ini kalau kita lihat sekilas, jadi saya tidak akan lebih jauh lagi membicarakan masalah ketahanan molekuler ya. Ini adalah jenis ketahanan molekuler, jadi protein mediated resistant. Jadi terutama banyak diungkap pada ketahanan terhadap virus ya. Jadi virus yang menyerang tanaman, kemudian ada sejenis protein yang bisa menghambat terutama protein seperti kalau tanaman transgenik ada coat protein mediated resistant, kemudian ada RNA mediated resistant, jadi ada enzim yang bisa memotong bagian gen dari patogen sehingga patogen tidak bisa berkembang atau melanjutkan itu, dan itu dikenal dengan mekanisme silencing RNA. Jadi, kemudian ada proteksi silang. Crop protection ini adalah tanaman yang kita induksi, sengaja kita inokulasi dengan virus strain lemah yang akan tahan terhadap virus strain ganas. Nah, ini salah satu mekanisme ketahanan pada tingkat molekuler, terutama terjadi pada ketahanan terhadap virus. Dan ini salah satu contoh dari mekanisme ketahanan secara molekuler dengan small interferon RNA. Jadi RNA akan membentuk RIS, itu adalah RNA interferon silencing complex ya. Jadi mekanismenya secara fisiologi sudah banyak digunakan untuk mengungkap ketahanan terutama pada virus ya, pada level RNA. Jadi RISC ini adalah alat yang diinduksi untuk terbentuk pada tanaman, dan itu akan bisa, jadi kalau tanaman kemasukan virus, maka RISC ini akan mendegradasi RNA virus sehingga virus menjadi tidak bisa berkembang, sehingga tanaman tidak sakit. Nah, itu saya kira ini memang sulit untuk menerangkan secara lengkap karena kompleksnya metabolisme terbentuknya RISC ini. Mudah-mudahan saudara bisa baca pada berbagai buku dan jurnal bagaimana mekanisme RISC ini dalam mengendalikan virus. Dan sekarang tidak saja virus, pada bakteri juga sudah banyak diungkap peranan dari RNA silencing ini dalam membuat tanaman menjadi tahan. Dan itu saya kira, terima kasih atas perhatian saudara, dan mudah-mudahan kita akan berjumpa pada kuliah yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.